Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Mustafa Anwar, ya, dengan NPM 22040201. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia Arab semester 2. Di sini ingin di sini saya ingin mereview sebuah novel, ya, sebagai syarat untuk mengikuti UAS pada MK Akhlak Tasawuf. Adapun novel yang saya ambil adalah novel dengan judul Re dan Perempuan yang dikarang oleh seorang penulis bernama Maman Suherman. Adapun novel ini berkisah tentang seorang mahasiswa kriminologi yang terjun ke dalam dunia pelacuran, kemudian bertemu dengan seorang pelacur yang bernama Re. Disitulah, ya, ketika Herman memasuki dunia pelacuran bersama Re, Herman terpaksa terlibat dalam sisi gelap dunia pelacuran yang bersimbah darah, dendam, dan juga air mata. Kemudian novel ini sebelumnya berasal dari bahan-bahan skripsi atau dari skripsi yang beliau garap sendiri, dan ini novel dari kisah nyata. Banyak pelajaran di dalamnya, banyak air mata yang tertulis ketika menerbitkan novel ini. Maka mari kita review apa-apa saja poin-poinnya tentang akhlak-akhlak tasawufnya, kemudian apa akhlak madmumah dan juga akhlak mahmudah yang akan kita dapat dari novel tersebut. Poin yang paling pertama yang akan kita review adalah poin dari akhlak mahmudah yang ditunjukkan oleh tokoh utama, yaitu atau tokoh kedua yang kita sebut, ya, dengan nama Re, yaitu pelacur itu sendiri, ya. Re sendiri pada awal mulanya adalah seorang keluarga konglomerat, ya, yang mana ia tersandung sebuah kasus, yaitu hamil di luar nikah, yang mana kemudian karena perbuatannya itu ia akhirnya malu. Dari perbuatannya tadi, Re kemudian pergi ke Jakarta, ya, dia mengadu nasib di sana, sampai kemudian bekal yang ia bawa dari rumah akhirnya habis, ya. Kemudian disitulah ia bertemu dengan sosok yang bernama Mamilani, yang mana di awal begitu baik, ya, berani mendanai semua kebutuhannya, kemudian bahkan sampai ia melahirkan anaknya yang bernama Melur. Di situ semua biaya ditanggung oleh seorang yang bernama Mamilani, ya, mana ketika kita lihat sosok ini nanti adalah sosok yang begitu licik karena ia menipu para wanita ketika itu dengan iming-iming yang besar untuk bekerja sebagai pelacur. Poin pertama adalah tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, ya. Di sini kita lihat walaupun Re seorang pelacur dan ia hamil di luar nikah, ia tidak menggugurkan bayinya, bahkan tetap melahirkannya, kemudian tetap mengasuhnya sampai kemudian nanti ia menjadi besar, gitu. Begitu banyak poin-poin kasih sayang yang ditunjukkan oleh Re, yang mana ia bekerja mati-matian demi anaknya, kemudian bahkan bahkan perjuangan Re itu sendiri sampai di titik ia tidak mau mengaku sebagai ibunya karena memang pekerjaannya sebagai pelacur, dan ia tidak ingin anaknya diakui oleh orang-orang bahwasanya ia adalah anak pelacur karena saking kasih sayangnya yang ditunjukkan oleh Re itu sendiri. Itu adalah poin pertama dari macam-macam akhlak mahmudah yang akan kita temukan di novel ini. Kemudian akhlak mahmudah yang kedua adalah tentang bagaimana tanggung jawab ataupun amanah yang ditunaikan dengan baik oleh tokoh utama, yaitu Kang Maman atau si penulis itu sendiri, yang mana setelah kematian Re tadi, Kang Mamanlah yang mengasuh anaknya ini sampai kemudian anaknya ini mendapat gelar PhD, ya, tersandang di belakang namanya, dari universitas ternama di Jepang. Melur kemudian tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik, ya, tumbuh menjadi seorang wanita yang tangguh seperti ibunya, bahkan pintar dan cerdas, yang mana bisa merubah nasib ibunya ketika atau menghapus masa lalu ibunya sebagai seorang pelacur itu sendiri. Kemudian pada poin yang selanjutnya adalah bagaimana seorang Kang Maman menanamkan sifat kepada diri seorang Melur, yaitu anak dari Re sang pelacur tadi, agar supaya tidak membalas dendam dari perbuatan masa lalu yang dilakukan orang-orang terhadap ibunya.
Jadi benar-benar ditanamkan agar supaya penyelesaian terbaik itu bukan melalui balas dendam, tapi melalui sebuah karya atau melalui sebuah usaha yang mana akan menghapus masa lalu yang telah dilakukan oleh ibunya sendiri. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah poin akhlak matmumani selanjutnya, yaitu tentang agar supaya kita sebagai manusia tidak menjustifikasi ya, seseorang baik apapun latar belakangnya, entah itu pelacur, entah itu perampok ataupun yang lainnya, kemudian kita justifikasi bahwa itu adalah orang yang buruk begitu. Ini adalah poin inti dari novel ini ya. Di sini kita tidak boleh menjustifikasi seseorang hanya karena dari perbuatannya ya. Bisa jadi orang yang kita lihat kesehariannya baik, tapi tanpa kita ketahui ia melakukan perbuatan dosa yang mana ini perbuatan yang tidak termaafkan di dalam menurut kita ya. Kemudian bisa jadi orang yang menurut kita itu kotor atau hina, di situ justru melakukan kebaikan-kebaikan yang akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.